Halo guys, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aziz Alfani. Saya selaku salah satu peserta KKN Tim 2 Undip tahun 2020. Di sini saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Oceanografi angkatan 2017. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tema dari KKN Undip Tim 2 tahun 2020 ini seperti apa. Jadi untuk tema KKN ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dengan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Jadi masing-masing mahasiswa diwajibkan seminimalnya membuat 2 program individu yang nantinya dapat berguna bagi masyarakat. Kebetulan di sini saya membuat program individu, yaitu yang pertama pemberdayaan pemuda tentang bagaimana bijak bersosial media, terus pengenalan dasar organisasi, dan lanjutkan program kedua yaitu susur sungai dan perilisan macam-macam benih ikan. Itu untuk pengenalan KKN Tim Undip itu seperti apa, kayak gitu. Terus saya akan lanjut tentang potensi wilayah desa ini. Ya, jadi bisa kalian lihat bahwa Desa Kapologo ini merupakan desa yang terletak di Kabupaten Wonosobo, sebelah barat Kabupaten Wonosobo, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang, di mana demografi wilayah ini tersebut didominasi oleh pertanian yang dapat disaksikan ada tanaman padi, tanaman cabai, sayur-sayuran yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk fasilitas Desa Kapologo tersebut sendiri terdapat beberapa pendidikan formal. Yang pertama SD negeri dan SD berbasis Islami. Terus terdapat juga sarana olahraga, lapangan yang dapat menunjang pemuda dalam berolahraga, dan gedung olahraga yang dapat digunakan berbagai kegiatan aktivitas warga tersebut. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program kerja KKN saya. Jadi program kerja KKN saya terdapat 2 program utama. Yang pertama tentang susur sungai yang sudah dilakukan, dan yang kedua itu tentang pemberdayaan pemuda tentang bijak bersosial media dan pengenalan dasar organisasi. Jadi untuk program kerja pertama yaitu susur sungai telah diselenggarakan minggu lalu, di mana kita akan mengambil sampah-sampah yang ada di sungai, itu sampah plastik, sampah dedaunan, dan selanjutnya kita akan meris benih ikan. Nah, benih ikan setelah saya studi literatur yang cocok, benih ikan yang cocok itu benih ikan basket, di mana jenis ikan ini dapat hidup di sungai dengan memakan apapun. Jadi jadi bisa dapat menyesuaikan dengan sendirinya. Terus untuk program susur sungai ini kita dapatkan berbagai macam sampah, utamanya itu sampah rumah tangga seperti sampah popok bayi, itu sangat memprihatinkan di sini. Dan sampah-sampah ini dapat mengancam ekosistem sungai, jadi perlu dilakukan penanganan lebih lanjut, yaitu dengan cara mengambil sampah lah yang sudah dibuang di sini. Terus tidak sampai di situ, kita juga mengingatkan kepada warga sekitar tentang pentingnya menjaga ekosistem sungai kita, di mana sungai ini merupakan sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan masyarakat. Terus untuk program yang kedua itu program pemberdayaan pemuda dan pengenalan dasar organisasi dan bijak dalam bersosial media ini, target sasaran utamanya itu adalah pemuda, di mana pemuda di sini pemuda SMA, pemuda desa, terus pemuda-pemuda SMP, di mana kali ini kita akan mengenalkan dasar organisasi tersebut. Alhamdulillah telah terlaksana dengan baik, di mana didapatkan output di mana pemuda itu sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Dan tidak lupa dalam kegiatan itu kita juga mengedukasi bahwa pentingnya bijak bersosial media, sehingga sosial media tersebut dapat digunakan secara positif, seperti itu. Oke guys, jadi ini merupakan salah satu potensi dari Desa Kapologo sendiri, yaitu cabai rawit dan cabai panjang. Yaitu cabai ini dapat bernilai jual tinggi dan dapat digunakan sebagai mata pencarian warga. Selain ini, petani juga memproduksi padi dan berbagai sayuran yang dapat digunakan dan dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Untuk pekerjaan warga sendiri itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada buruh, ada petani juga, terus ada pengusaha, ada pengusaha roti, pengusaha cabai ini juga, dan berbagai profesi lainnya. Potensi tanaman selanjutnya itu ini merupakan tanaman pepaya. Tanaman pepaya ini merupakan salah satu komoditas petani Desa Kapologo yang dapat dijual dan didistribusikan ke daerah lain. Pepaya ini merupakan buah yang cenderung mudah dipelihara, sehingga masyarakat sini banyak yang membudidayakan pepaya tersebut. Jadi untuk pepaya ini merupakan dapat banyak ditemui di desa ini, dan sehingga persediaan desa ini tersebut banyak dan dapat para petani di sini kemudian mendistribusikan pepaya ini ke luar daerah dan dijual seperti itu.
Setelah saya survei, harga satu pepaya ini bisa mencapai 4-5 ribu. Nah, itu sangat menguntungkan bagi para petani. Dimana satu pohon ini bisa tumbuh buah itu sekitar 1-7 buahan per pohon tergantung dengan jenis dan ukuran pohonnya tersebut. Itu untuk salah satu komoditas pohon pepaya ini. Mari kita lanjut ke komoditas yang selanjutnya. Baik kawan-kawan, kita lanjut ke komoditas dan potensi wilayah Desa Kapologo selanjutnya. Ini merupakan salah satu tanaman padi, di mana tanaman padi ini merupakan komoditas warga Kapologo, di mana petani ini banyak sekali yang memanfaatkan ladangnya untuk menanami padi. Kita ketahui sendiri bahwa padi itu merupakan kebutuhan pokok manusia, di mana masyarakat Indonesia itu sangat tergantung dengan padi. Sehingga masyarakat Kapologo ini banyak yang menanami lahannya dengan padi tersebut. Dan di sini beberapa jenis padi yang dapat ditanam di sini beragam, seperti padi Cihera, terus padi yang lainnya yang dapat tumbuh dan dapat dimanfaatkan oleh warga untuk makan dan untuk dijual pastinya. Ya, ini merupakan Desa Kapologo merupakan desa sangat asri, sangat indah sekali, sehingga ini masih butuh tangan-tangan generasi muda untuk melanjutkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, sehingga dapat untuk memajukan Desa Kapologo tersebut. Nah guys, jadi itu untuk potensi wilayah Desa Kapologo sendiri. Jadi saya tarik kesimpulan bahwa Desa Kapologo ini merupakan desa sangat berpotensi, baik dalam sektor perdagangan maupun sektor pertaniannya, karena selain memiliki areal perkebunan dan pertanian yang sangat luas, dan ini juga tergolong dengan daerah cukup subur, di mana terletak di dua lereng gunung, Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing, seperti itu. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke salah satu potensi Desa Kapologo ya. Ini merupakan salah satu fakta unik bahwa ini merupakan rempah-rempah yang bernama Kapologo. Nah, ini mungkin dulunya para pendahulu Desa Kapologo ini terinspirasi dari jenis tanaman rempah-rempah Kapologo ini yang banyak tumbuh di areal sekitaran desa ini, kemudian dapat dijadikan desa ini disebut Desa Kapologo. Nah, Kapologo ini merupakan salah satu rempah-rempah yang dapat digunakan, yang dapat sekali manfaatnya dalam makanan maupun dalam bidang lainnya. Bisa dilihat bahwa Kapologo ini, desa ini banyak sekali ditumbuhi Kapologo, dan di samping Kapologo ini seringkali ditemani kopi untuk mengisi kebun lainnya. Menurut saya kegiatan KKN sangat bermanfaat bagi pemuda di Desa Kapologo, dikarenakan kegiatan tersebut bisa membentuk pribadi yang baik dan menjalin komunikasi yang baik antara pemuda.